Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Harlisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Etika Bisnis, yaitu tentang isu etika bisnisnya ada hak pekerja dan gelombang PHK massal. Yang pertama, di sini ada identifikasi berita, yaitu ada judul berita itu 24.036 pekerja kena PHK pada 2025, negara diingatkan tak lepas tangan. Untuk medianya sendiri di sini dari kompas.com. Untuk tahun beritanya 2025 yang diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2025. Untuk sektor bisnis yang terdampak yaitu ada manufaktur terutama tekstil atau garmen, retail dan industri padat karya. Selanjutnya di sini ada kasus atau isu etika bisnis. Jadi isu yang diangkat itu adalah isu hak pekerja dan ketenagakerjaan atau upah layak, PHK dan kesejahteraan karyawan. Jadi fenomena ini mencakup lonjakan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sangat tinggi di awal tahun 2025. Isu etika muncul ketika perusahaan melakukan efisiensi atau penutupan operasi seperti kasus Sritex atau industri garmen di Jawa Barat, namun diiringi dengan ketidakpastian pemenuhan hak-hak dasar pekerja seperti uang pesangon, tunggakan upah, serta penggunaan skema kontrak atau PKWT yang seringkali digunakan untuk menghindari kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada analisis menggunakan teori etika bisnis. Jadi pertama ada teori deontologi atau kewajiban. Secara deontologis, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mematuhi kontrak dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Jadi etika ini menekankan bahwa tindakan PHK itu harus dilakukan dengan cara yang adil. Jika perusahaan melakukan PHK tanpa memberikan hak-hak yang dijanjikan dalam undang-undang seperti pesangon, maka perusahaan tersebut telah gagal memenuhi kewajiban moralnya. Selanjutnya ada teori utilitarianisme, yaitu dari sudut pandang ini keputusan PHK seringkali dibenarkan demi kebaikan yang lebih besar. Jadi kelangsungan hidup perusahaan agar tidak bangkrut total, namun jika dampak negatifnya terhadap ribuan keluarga atau pengangguran massal jauh lebih besar daripada keuntungan finansial sesaat, maka tindakan tersebut dianggap tidak etis karena tidak memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Selanjutnya ada teori hak. Jadi pekerja memiliki hak moral atas perlakuan yang bermartabat dan hak ekonomi atas jasa yang telah mereka berikan. Isu etika terjadi ketika hak-hak ini diabaikan demi menekan kerugian operasional. Selanjutnya ada dampak isu terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Untuk dampak terhadap bisnis yaitu penurunan reputasi perusahaan, potensi konflik hukum atau gugatan industri, serta hilangnya moral kerja bagi karyawan yang masih bertahan. Selanjutnya ada konsumen, jadi munculnya sentimen negatif atau boikot terhadap merek yang dianggap tidak etis dalam memperlakukan karyawannya. Selanjutnya ada dampak untuk masyarakat, yaitu peningkatan angka kemiskinan, penurunan daya beli masyarakat secara luas, dan beban sosial bagi negara dalam menyediakan jaminan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.